Shalom jemaat Tuhan, tema kita pada hari ini adalah 10 sikap bodoh dalam keuangan. Biasanya dalam bulan Januari ini saya berbicara tentang etika, semangat untuk menjalani tahun yang baru ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami yang menonton dan mendengarkannya. Roh Kudus pimpinlah supaya sungguh-sungguh kami sebagai umat-Mu dibimbing, dikuatkan, diarahkan agar kami boleh hidup pada tahun yang baru ini dengan benar. Terima kasih berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 10 sikap bodoh dalam keuangan. Saudara sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan, maka kita akan kaget karena satu fakta. Yesus bicara tentang uang lebih sering dari ia berbicara tentang surga dan neraka. Ya. Ternyata ia lebih sering berbicara tentang uang daripada ia berbicara tentang surga dan neraka. Mengapa demikian? Coba nanti kita akan lihat jawabannya. Saudara sekalian, beliau bicara tentang uang lebih dari hal lainnya kecuali tentang kerajaan Allah. Memang yang paling sering beliau ucapkan tentang kerajaan Allah. Tapi bicara tentang uang lebih sering daripada hal lainnya kecuali tentang kerajaan Allah. Saudara sekalian, mengapa demikian? Apakah itu berarti Tuhan kita butuh uang kita? Apakah itu berarti bahwa Tuhan kita tuh mata duitan begitu? Terus kalian ternyata tidak demikian. Kalau kita melihat selanjutnya, 11 dari 39 perumpamaan berbicara tentang uang. Ya, yang berikutnya 1 dari 7 ayat dalam Injil Lukas temanya tentang uang. Nah, yang menarik saudara sekalian. Kemudian kalau kita bertanya mengapa demikian? Mengapa Tuhan bicara uang itu penting sekali? Karena kalau kita melihat dan kita membaca firman Tuhan, maka kita bisa dapat kesimpulan. Level kerohanian seseorang dapat dilihat dari sikapnya terhadap uang. Yuk kita baca sama-sama ya, level kerohanian 1, 2, 3. Level kerohanian seseorang dapat dilihat dari sikapnya terhadap uang. Karena itu kita bicara soal 10 sikap bodoh dalam keuangan. Nah, sekalian, sikap bodoh yang pertama adalah percaya mitos. Mitos itu dongeng. Ada uang, selesailah masalah. Kalau ada uang, semua masalah selesai. Itu mitos. Terus sekalian, malah kalau kita perhatikan faktanya, uang malah menimbulkan banyak masalah. Ya, uang malah menimbulkan banyak masalah. Terus sekarang Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the more you have, lebih engkau mempunyai lebih, the more everyone expects from you. Akan lebih banyak orang yang menantikan mereka ditolong oleh kamu, diberi oleh kamu. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya, melihat uangnya, melihat hartanya? Belum tentu menikmati, mungkin hanya melihatnya saja. Terus sekalian, memang uang malah timbulkan banyak masalah. Jadi kalau kita mendengar mitos ada uang selesai masalah, itu keliru. Ya, yang berikutnya saudara sekalian, kalau kita mempelajari sikap kedua yang bodoh adalah uang bisa membeli segalanya. Itu sikap bodoh yang kedua. Uang bisa membeli segalanya. Terus kan ternyata dalam Amsal 18 ayat 11, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, tetapi orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia. Seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota. Ini sangkaan orang kaya. Orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia. Aku sekarang kaya raya, hartaku bisa melindungi aku. Dia anggap bahwa hartanya itu seperti tembok tinggi dan kuat yang mengelilingi kota. Sekalian, itulah anggapan sebagian orang yang hartanya banyak. Sekalian, tetapi kalau kita baca dalam Amsal 11 ayat 4, dikatakan apa? Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ternyata fungsi harta terbatas. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kebenaran yang melepaskan orang dari maut.
Terus kan kalau kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya, akulah jalan, akulah kebenaran, dan hidup. Jadi saudara sekalian, Yesus sang kebenaran yang melepaskan orang-orang percaya kepadanya dari maut. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Dan kalau kita mempelajari, ingat sekali-sekalian, justified by grace. Kalau orang mau dibenarkan itu oleh anugerah, through faith, melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sebenarnya dikatakan harusnya kita dibenarkan melalui iman. Yang membenarkan kita adalah Tuhan Yesus. Tapi kita melalui iman kita kepada karya beliau di atas salib, kita dibenarkan. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebenarnya uang itu punya keterbatasan. Pada hari kemurkaan, harta enggak berguna. Tapi kebenaran itu Tuhan Yesus melepaskan orang dari maut. Oh puji Tuhan. Terus kalian yang ketiga, sikap ketiga yang bodoh adalah makin cepat dapat, makin banyak jumlahnya, makin baik. Itulah filsafat sebagian orang. Makin cepat dapat uang, cepat dapat harta, makin banyak kuantitasnya, makin baik. Itu kata sebagian orang. Terus kan tapi kita ingat Amsal 13 ayat 11. Dikatakan kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula. Tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Sekalian orang kalau sudah kaya akhirnya memberikan kemudahan, banyak kemudahan bagi anak-anaknya. Sehingga bagi mereka, bagi anak-anak mereka, bagi anak-anak orang kaya itu, kekayaan itu didapat dengan mudah sekali dan cepat. Mereka tidak disiapkan mentalitas mereka. Ya, mereka punya pandangan kalau bisnis paling pasti cepat, pasti dapat banyak. Akibatnya apa? Akhirnya terjadi apa yang Amsal katakan. Kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula. Akhirnya mereka boros, mereka nggak menghargai berkat. Boros sekali. Tapi ada sebagian orang, mereka kumpulkan harta sedikit demi sedikit. Dan karena itu mereka kumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya mereka irit. Bukan kikir ya, tapi irit. Ya, akhirnya mereka hartanya semakin bertambah. So sekarang ini suatu hal yang penting. Dalam Amsal 15 ayat 16 dikatakan lebih baik sedikit harta tapi disertai takut kepada Tuhan. Daripada banyak harta tapi disertai kecemasan. Banyak harta tapi hartanya didapat dari korupsi, dari menghalalkan segala cara. Akibatnya mereka hidup dalam kecemasan selalu, takut ketahuan KPK, takut ketahuan orang-orang lain yang mereka tipu dan berbagai macam. Mereka banyak harta tapi penuh dengan kecemasan. Lebih baik sedikit harta tapi disertai dengan takut akan Tuhan. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, so sekalian, sebagian orang ya tidak puas, selalu nggak puas. Bukan karena kekurangan, tapi karena melihat orang-orang lain dianggap lebih punya dari mereka. Itu mengapa orang sudah punya harta banyak tapi selalu nggak puas. Jawabannya bukan karena mereka kekurangan, tetapi karena mereka selalu membandingkan diri dengan orang lain yang lebih hebat dari mereka. Kok orang itu punya ini, aku nggak punya itu. Ya, akhirnya mereka terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Akibatnya tidak ada rasa puas. So, sekalian ada beberapa kalimat yang bagus ini. Ya, happiness is found. Kebahagiaan didapat when you stop comparing yourself to other people. Kebahagiaan kau dapat jikalau engkau stop membandingkan dirimu dengan orang-orang lain. Ya, kemudian dikatakan apa lagi? Comparison is the thief of joy. Ya, hidup yang suka membanding-bandingkan dengan orang lain adalah sebagai pencuri dari kebahagiaan. Saya pikir ini penting, ini betul sekalian. Ya, nah satu teladan Rasul Paulus yang indah sekali. Filipi 4 ayat 11 dikatakan, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sekalian, dalam Contemporary English Version dikatakan,
I'm not complaining about having too little. Saya tidak komplain karena mempunyai sedikit. I have learned to be satisfied with whatever I have. Saya sudah belajar untuk merasa puas dengan apa saja yang aku punya. Merasa puas. Saya telah belajar untuk merasa puas dengan apa saja yang saya punya. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Saudara sekalian, jangan menilai berkat Tuhan hanya dari jumlah uang. Kalau saudara menilai berkat Tuhan hanya dari jumlah uang, itu penilaian saudara sangat sempit. Kenapa demikian? Karena berkat Tuhan itu luas skopnya. Saudara sehat, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara pandai, saudara kreatif, saudara punya kesempatan, saudara punya keluarga yang harmonis, teman-teman yang memperhatikan, saudara bisa hidup aman, itu berkat Tuhan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ada banyak lagi, khusus yang percaya Yesus dapat diampuni dosanya, luar biasa. Itu berkat yang harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah. Jangan selalu kita complaining, mengkomplain, mengeluh, dan membandingkan dengan orang lain yang kita anggap lebih dari kita. Terus sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, sikap bodoh dalam keuangan. Yang keempat lah, prinsip beli dulu, bayar nanti. Beli dulu, yang penting beli dulu, bayar nanti. Terus sekalian, lihat Amsal 22 ayat 7. Orang miskin dikuasai oleh orang kaya. Orang yang meminjam dikuasai orang yang meminjamkan. Orang yang meminjam dikuasai oleh orang yang meminjamkan. Jangan lupa saudara sekalian, uang itu punya kuasa. Kalau kita banyak meminjam sini sana, akhirnya kita diatur oleh mereka yang meminjamkan. Terus sekalian, ini kita perlu lihat. Ada dua macam kartu kan, debit card sama credit card. Debit card berdasarkan harta yang ada di bank. Jadi kita nggak hutang, ya. Tapi kalau credit card lain, kita hutang, ya. Kalau di bawah 30 hari nggak ada bunga. Tapi kalau di atas 30 hari, wah bunganya besar sekali. Maaf, saya tidak membenci credit card, ya, karena itu merupakan salah satu bisnis oleh bank. Tetapi kalau kita perhatikan hal ini penting sekali. Bagi orang yang kurang disiplin dan kurang teliti dalam keuangan, penggunaan kredit card berbahaya. Yang kurang disiplin dan kurang teliti dalam keuangan, penggunaan kredit card berbahaya. Ini kita perlu pahami. Ya, 30 hari, dalam 30 hari kita bayar, oke, nggak ada bunga. Tapi setelah itu, luar biasa, bunganya tinggi banget. Apakah saudara siap membayarnya? Silakan saja. Tapi kalau saudara tidak mau direpotkan dengan hal ini, ya sebelum 30 hari bayar. Jadi kalau kita mau belanja dengan kredit card, hitung-hitung dulu. Kira-kira dulu, dalam 30 hari bisa nggak saya bayar? Ya, sekalian, kalau tidak kita harus bayar bunga luar biasa tingginya. Lebih baik menggunakan debit card. Ini saran saya. Sekalian, kemudian yang berikut yang kelima, 10 sikap bodoh dalam keuangan adalah sikap yang kelima tuh menanggung hutang orang lain. Saudara mungkin dengar, apa sih maksudnya menanggung hutang orang lain? Sekalian, Amsal 17 ayat 18. Orang yang berjanji untuk menjadi penanggung hutang sesamanya adalah orang yang bodoh. Orang yang berjanji untuk menjadi penanggung hutang sesamanya adalah orang bodoh. Sekalian, dalam Amsal 22 ayat 26. Janganlah berjanji untuk menanggung hutang orang lain. Misal nama kita dipakai sebagai penjamin dari teman kita atau saudara kita atau anak kita, ya. Nama kita sebagai orang tua dipakai untuk menjamin hutang daripada orang itu. Kalau kita melakukannya, Amsal berkata orang bodoh kita. Orang yang berjanji untuk menjadi penanggung hutang sesamanya adalah orang bodoh. Jangan berjanji untuk menanggung hutang orang lain. Karena apakah Tuhan mengajarkan kita untuk egois? Tidak, saudara sekalian. Kita harus berbijaksana. Mengapa kita jangan menanggung hutang orang lain? Yang pertama adalah tidak ada jaminan orang tersebut akan menepati janji.
Waktu lalu orang tuh jujur, tapi mungkin hari ini nggak jujur, kita nggak tahu. Hati seseorang kita nggak tahu hati dan pergumulan tiap orang apa. Tidak ada jaminan orang tersebut akan menepati janji. Kalau berdasarkan perkataan saja, besok saya bayar, ternyata lain apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. So sekalian, jadi ini suatu hal yang penting. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita tidak boleh menanggung hutang orang lain? Karena kita harus siap membayar sesuatu yang tidak kita pakai. Ya, orang itu misalnya udah hutang, pakai nama kita, akhirnya dia lari atau bagaimana? Kita harus siap membayar sesuatu yang tidak kita pakai. Bagaimana dengan nama orang tua dipakai oleh anaknya, ya, untuk bisnis? Saya pikir lebih baik kita umat Tuhan jangan lakukan hal itu. Lebih baik kita memberi kepada orang itu. Apa yang kita mampu beri ya kita beri. Mungkin dia minta 1.000, kita kasih 100, ini yang saya mampu, saya beri. Tapi jangan kamu pakai nama saya untuk kamu pinjam ke bank atau yang lain. Ini suatu hal yang penting sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau kita memberi, ya sudah, kita nggak ada ikatan hati. Ya, kalau dia bisa bayar, oke. Kalau dia nggak bisa bayar, ya sudah, aku sudah ikhlas. Yang keenam, saudara sekalian, anggapan, sebagian orang menganggap menabung sama dengan kekhawatiran. Ya, saudara sekalian, ada sebagian orang menyebut, masih menganggap asuransi itu sikap yang nggak beriman. Pada waktu lalu, waktu saya masih muda, ada sebagian tokoh gereja berkata, ngapain ikut asuransi? Itu namanya nggak beriman. Tuhan kan maha kaya, engkau hambanya kok ikut asuransi? So, sekalian, kalau kita baca dalam Amsal 6 ayat 6-8, orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Tapi selama musim semi, musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Ini semut mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. So sekalian, kalau kita perhatikan satu statement yang bagus. Do our part and God will do his part. Kerjakan bagian kita. Nanti Allah akan mengerjakan bagian dia. Puji Tuhan, so sekalian, pemerintah kita membuat satu program yang sangat luar biasa. Yang menolong banyak orang, banyak rakyat Indonesia, yaitu BPJS. BPJS adalah sejenis asuransi. Ya, dan juga yang kedua adalah subsidi silang. Yang sehat terus membayar BPJS untuk membantu mereka yang sakit. Subsidi silang. Kita saling bantu, terus sekalian. Nah, kalau kami perhatikan sejak tahun 2000 yang lalu, puji Tuhan kami ikut dalam satu asuransi swasta. Ternyata Tuhan sudah pakai asuransi swasta itu untuk menolong kedua anak kami untuk masuk kuliah. Perlu uang yang cukup. Asuransi itu menolong kami. Dan keempat kami, yaitu saya, istri, 2 anak, pernah opnam di rumah sakit. Dan Tuhan sudah pakai asuransi itu untuk menolong. Khususnya saya yang sudah operasi 2 kali, ditolong oleh asuransi itu. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Karena apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ikut asuransi seperti dipaksa menabung. Setiap bulan kita dipaksa. Kalau enggak kita mungkin tidak disiplin untuk menabung. Untuk masa-masa paceklik, masa-masa sulit. Terus kalian do our part and God will do his part. Terus kalian, Tuhan ingin umatnya itu berencana. Yang ketujuh adalah sikap hidup atau prinsip hidup yang berkata, apa yang terjadi, terjadilah. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Itu ada satu lagu yang ditulis oleh Titi Puspa sekian puluh tahun yang lalu. Terus sekarang kita perlu perhatikan sikap berserah kepada Tuhan itu tidak identik dengan sikap pasrah. Sikap berserah kepada Tuhan tidak identik dengan sikap pasrah. Sikap berserah kepada Tuhan maksudnya tetap mengerjakan bagian kita. Serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya. Itulah sikap berserah kepada Tuhan. Bukan berarti kita diam saja, sudah aku pasrah saja lah. Tidak. Sikap berserah kepada Tuhan berarti kita tetap mengerjakan bagian kita dan menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya. Terus sekalian, Tuhan ingin umatnya itu berencana.
Lukas 14 ayat 28. Ya, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mau bangun menara, hitung dulu. Rencana dulu. Berapa banyak batu bata, berapa banyak semen, berapa banyak orang yang akan menolong, ya, segala macam. Terus kalian, nah, kita harus berencana. Setelah itu, serahkan rencana Anda kepada Tuhan. Maka Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Jikalau Tuhan menghendaki rencana saya ini, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, ya baru kita serahkan sama Tuhan saja. Maksudnya kehendakmu yang jadi. Nah, sekalian seperti doa Tuhan Yesus, ya, biarlah kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Tapi sebelumnya kan Tuhan sudah menyatakan kepada Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi berarti apa? Kita punya rencana, tapi serahkan kepada Tuhan rencana kita, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya, lalu sekalian, ini suatu hal yang penting, sebab sikap hidup umat Tuhan itu adalah sikap yang proaktif. Kita nggak pasif. Lalu sekalian, ada 3 statement yang bagus ini. Orang bodoh membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Jadi kalau saudara membuang kesempatan itu orang bodoh. Tapi kalau saudara cuma tunggu kesempatan, kapan kesempatan akan datang? Itu saudara hanya orang biasa. Tapi orang bijak mencari dan membuat kesempatan. Luar biasa ya. Yuk kita baca 3 statement nih. 1, 2, 3. Orang bodoh membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Orang bijak mencari dan membuat kesempatan. Bagus ya? Jadilah orang bijak. Ya. Yang ke-8 saudara sekalian. 10 sikap bodoh, sekarang yang ke-8 lah. Prinsip bagi sebagian orang berkata, prinsip pengusaha yang cerdik, yaitu paling banyak menerima lebih baik. Paling sedikit mengeluarkan lebih baik. Wah. Paling banyak menerima, maunya terima terus. Oh, itu lebih baik itu. Paling sedikit mengeluarkan, kikir gitu, lebih baik. Itu katanya pengusaha yang cerdik. Saya pikir itu bukan cerdik, saudara sekalian. Nah, kita harus pahami, kikir dan tamak itu sama-sama dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai dosa yang mengambil hak orang lain. Kikir dan tamak. Sekalian, kikir itu menahan hak orang lain. Harusnya orang lain dapat X, kita kurangin. Kikir. Tapi tamak itu merampas hak orang lain. Kita rampas karena kita serakah tamak. Jadi sama-sama itu dosa di hadapan Tuhan. Saudara, Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Yuk kita baca sama-sama ya. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Terus kalian, dalam Contemporary English Version dikatakan, sometimes, kadang-kadang, you can become rich by being generous. Kamu bisa menjadi kaya dengan bersikap dermawan. Ya, or poor by being greedy. Kalau engkau serakah, jangan anggap engkau bisa jadi kaya, tapi engkau bisa jadi miskin. Saya pikir betul. Sometimes you can become rich by being generous, or poor by being greedy. Makanya firman Tuhan, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ya, kalau hidup ini hidup hukum tabur dan tuai. Kita menabur kemurahan, kita menuai kemurahan. Kita menabur kikir, kita akan menuai sifat yang kikir juga. Sekalian, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini prinsip ya, saudara sekalian. Nah, yang berikut ya, saudara sekalian. Nah, yuk kita baca Amsal 19 ayat 17 ini, bagus ya. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga akan membalasnya. Ya, kalau kita menolong orang miskin, kita seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Bayangkan. Tuhan kok bisa-bisanya seperti berhutang kepada kita. Tuhan kan maha kaya, punya segala sesuatu. Tapi firman Tuhan berkata apa? Orang
orang yang suka menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membalas kemurahan hati orang itu. Luar biasa ya. Oke, sekalian, yang berikutnya, yang ke-9. Sikap bodoh yang ke-9, prinsip hidup. Nah ini, suami cari nafkah, istri hanya urus anak. Yang cari nafkah kan suami, istri di rumah aja. Ini sebagian suami nggak mau istrinya ikut-ikut campur dalam hal bisnisnya. Yang penting istri di rumah aja, dapur, ngurus anak. Sekalian, ada juga istri yang sudah kebiasaan, yang cari duit, yang bisnis kan. Suami saya kan full time di rumah. Terus sekarang kalau kita membaca dalam kitab Amsal, ternyata kriteria istri yang cakep tuh bukan demikian. Saudara nanti baca sendiri Amsal 31 ya, saudara sekalian. Kalau kita melihat istri yang cakep tuh kriteria yang pertama Pak, ayat 15. Pagi-pagi buta ia bangun untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya. Jadi istri yang cakep, yang baik, itu istri yang tidak melalaikan tugas domestiknya, tugas rumah tangganya. Nah, dikatakan ia selalu rajin bekerja dan memperhatikan urusan rumah tangganya. Jadi dia sama sekali tidak mengabaikan, melalaikan tanggung jawab keluarganya, tanggung jawab dalam rumah tangganya. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-16 ya, istri juga nih, ia mencari sebidang tanah, ia mengusahakan sebuah kebun anggur dari pendapatannya. Jadi dia ternyata punya bisnis yang tidak mengganggu tanggung jawabnya di keluarga, yaitu dia punya kebun anggur di belakang rumahnya. Ya, dia punya beberapa orang karyawan yang biasa dia sewa, yang dia bisa bayar terus sekalian. Kemudian ayat 24, ia membuat pakaian dan ikat pinggang lalu menjualnya kepada pedagang. Dia juga punya bisnis yang kedua, ya apa? Di sini konveksi. Ya, saya tidak berarti konveksi itu setiap istri harus punya bisnis konveksi, tidak demikian. Tapi ini suatu bisnis yang dia lakukan tanpa mengganggu tanggung jawabnya di domestik, di rumah tangga. Ya, terus kan dia membuat pakaian dan ikat pinggang, menjualnya kepada pedagang. Dan dia juga bukan hanya itu saja, dia ternyata aktif dalam pelayanan sosial. Ayat 20, ia tidak kikir kepada yang berkekurangan, ia baik hati kepada yang memerlukan pertolongan. Dia juga seorang yang dermawan, dia melayani orang yang kekurangan. Dikatakan akibatnya apa? Akibatnya ayat 28, ia dihargai oleh anak-anaknya dan dipuji oleh suaminya. Oh luar biasa, ini istri yang cakap. Istri yang cakap tuh tidak melalaikan, tidak mengabaikan tugas rumah tangganya, tapi juga bisa melakukan tugas yang lain. Oh sekalian, luar biasa. Ini kita perlu pahami. Khususnya dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan ini, setiap rumah tangga perlu mengevaluasi akan role, ya, tugas masing-masing. Orang tua, papa dengan mama, suami dan istri. Terus sekalian, dan yang terakhir, 10 sikap bodoh dalam keuangan. Yang terakhir apa? Kalau penghasilan sudah cukup, barulah aku mau beri persepuluhan. Sekarang hitung-hitung secara logika saja, Mbak, mana bisa aku kasih persepuluhan? Semuanya sudah habis. Terus sekalian, ingat Imamat 27 ayat 30. 27 ayat 30 dikatakan, demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi persepuluhan itu milik Tuhan. Sebenarnya sekalian, semua yang kita punya dari Tuhan. Tapi Tuhan yang Maha Murah berkata, oke, 90/10 bisa kau pakai. Tapi 10/10 kembalikan kepada aku sebagai pemberi berkat. Jadi persepuluhan itu milik Tuhan. Nah, sekalian, jika tidak mengembalikan persepuluhan, bukan mencuri, sekalian. Kalau sudah baca dalam Malikiat 3:8, dalam bahasa aslinya dikatakan merampok. Bukan mencuri, merampok. Jika tidak mengembalikan persepuluhan, itu namanya merampok. Merampok Tuhan. Sekalian, jadi kalau kita melihat, apa akibatnya kalau kita merampok milik Tuhan? Tuhan akan mendatangkan belalang dalam tanda kutip, yang akan datang untuk menyerang panen kita. Panen kita mungkin kita tidak punya sawah. Kita punya kerjaan, kita punya bisnis. Wah, kita mau panen. Tapi ternyata Tuhan datangkan belalang untuk menghukum kita yang merampok miliknya Tuhan. Mungkin lewat penyakit, lewat berbagai macam musibah.
dan berbagai macam tantangan. Belalang itu datang menyerang panen kita. Terus sekalian, tetapi kalau kita mengembalikan milik Tuhan, luar biasa. Malikiya 3 ayat 10 dan 11. Kita baca sama-sama ya. Bawalah sepersepuluhanmu keseluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Dikatakan, ujilah aku. Bayangkan, Tuhan tuh menantang manusia umatnya. Ujilah aku. Jadi gak main-main nih. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Bayangkan. Ya, kalau kita mengembalikan persepuluhan kita, motivasi kita bukan untuk mendapatkan berkat yang berlimpah, tentunya salah kalau kita punya motivasi yang demikian. Kalau kita membayar persepuluhan tuh hanya ini milik Tuhan kok saya kembalikan. Tapi kalau kita taat mengembalikan milik Tuhan tuh, maka Tuhan tidak akan berhutang kepada kita. Tuhan berkata, uji aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu. Pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya. Luar biasa ya. Jadi apapun karirmu sebagai businessman, sebagai karyawan, bahkan sebagai pelajar yang istilahnya belum dapat gaji, tapi saya sejak kelas 3 SD sudah diajar untuk memberi persepuluhan. Dari mana? Dari uang saku. Orang tua saya beri uang saku 10 rupiah, saya kembalikan 1 rupiah sebagai persepuluhan saya. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting, saudara. Jadi kalau kita mempelajari firman Tuhan, persepuluhan itu wajib. Wajib, itu milik Tuhan, kita kembalikan. Tapi persembahan itu sukarela. Ya, berdasarkan sukarela kita, itu persembahan. Tapi persepuluhan itu wajib. Terus sekalian, kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, belalang akan datang. Karena teguran Tuhan. Tapi kalau kita mengembalikan, ya milik Tuhan, maka Tuhan, lihat saja. Janjinya dalam Malikiya 3 ayat 10 dan 11. Luar biasa. Terus sekalian, kita memulai tahun yang baru nih dengan sikap kita yang benar terhadap uang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saudara sekalian, sekali lagi karena pemain musik kita masih sakit, saya akan bermain gitar untuk saudara. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan,
itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami memasuki tahun yang baru dengan pengharapan, karena Tuhan telah berjanji untuk menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami belajar bagaimana sikap kami yang benar terhadap harta dan uang yang Tuhan titipkan kepada kami. Tolong kami Tuhan, perbaiki sikap kami agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman yang sudah hamba sampaikan, Tuhan meteraikan dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakannya. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.